Kita mulai aja ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang semuanya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Hoiru. Kalian bisa panggil Anissa. Saya selaku Master of Ceremony Sosialisasi Penanaman Nilai-Nilai Olimpisme yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Terima kasih kepada Bu Suci yang sudah mengizinkan kami untuk melakukan kegiatan ini dan selamat datang kami ucapkan kepada para peserta SMAN 1 Cikarang Barat yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri rangkaian acara sosialisasi penanaman nilai-nilai Olimpisme dalam kondisi yang baik dan sehat. Nah, sebelum acara dimulai nih, teman-teman, aku mau tanya, tahu nggak sih tema sosialisasi kita hari ini itu apa? Kalau misalkan tahu, boleh raise hand atau komen di kolom komentar. Nah, benar banget nilai-nilai Olimpisme. Nah, sekarang izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini ya. Yang pertama ada presensi, yang kedua pembukaan oleh MC, yang ketiga pembacaan doa, keempat sambutan-sambutan, yang kelima penyampaian materi yaitu penerapan nilai-nilai Olimpisme di lingkungan sekolah, dan yang terakhir ice breaking lalu penutup. Baik, untuk memulai acara pada hari ini alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, agenda selanjutnya adalah agenda sambutan dari Ketua Pelaksana kita, yakni Kak Muhammad Rosyid Suseno. Kepada Kak Rosyid, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak Anissa atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah beserta Dewan Guru SMA 1 Cikarang Barat, khususnya Bu Suci yang telah memfasilitasi jalannya acara ini. Yang saya banggakan kepada teman-teman jurusan IPA kelas 10 dan kelas 11 SMAN 1 Cikarang Barat. Selamat siang semua, selamat datang di acara webinar Olimpisme dengan tema meningkatkan semangat belajar siswa di tengah pandemi dengan nilai-nilai Olimpisme. Saya Muhammad Rosyid beserta rekan-rekan kelompok adalah mahasiswa semester 1 Fisika dan Pendidikan Fisika UNJ, mengucapkan dan mengapresiasi kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara webinar ini. Adapun tujuan acara ini adalah untuk melengkapi tugas akhir semester mata kuliah Olimpisme Fisika dan Pendidikan Fisika UNJ 2021. Ngomong-ngomong tentang fisika nih, teman-teman ada yang tahu nggak nih rumus dari kecepatan? Yang tahu boleh on mic nih, atau di kolom chat juga boleh. Yang tahu nggak nih rumus kecepatan itu apa? S kali T. Nah, bener banget. S per T. Nah, S-nya apa tuh? S-nya jarak, T-nya waktu. Nah, bener banget, Umar. Nah, pasti nilai fisikanya di atas 80 semua nih. Nah, bener banget nih. Rumus fisika itu S per T atau jarak dibagi waktu. Nah, esensinya apa nih? Esensinya adalah jika kita memiliki kecepatan yang nilainya besar, maka waktu tempuh kita akan semakin cepat. Maka jarak yang akan kita lalui akan cepat pula kita sampai kepada tujuan itu. Nah, misalnya kita memiliki jarak 50 km, maka akan lebih cepat mana nih? 30 km per jam kecepatan kita atau 80 km per jam?
pasti 80 km per jam kan? Oleh sebab itu, tujuan lain dari acara webinar ini adalah kita sama-sama belajar untuk bergerak dan kecepatan kita untuk mencapai tujuan itu. Nah, kalau kita diam, tujuan-tujuan itu akan susah diraih pula. Tentunya tujuan-tujuan itu dari kita semua berbeda-beda kan. Misalnya kamu tujuannya apa nih di sekolah? Misalnya tujuannya ranking 1 atau masuk PTN favorit, misalnya UI atau UGM. Kamu akan harus menambah kecepatan itu, atau setidaknya kamu harus mulai bergerak untuk mencapai tujuan itu. Dengan demikian, kami mengajak teman-teman untuk mulai bergerak dan menambah kecepatan itu agar sampai ke target teman-teman yang akan diraih dalam waktu yang sangat efisien. Sekian, terima kasih sambutan dari saya. Salam Olimpisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Rosyid atas sambutannya dan sekaligus membuka acara sosialisasi nilai-nilai Olimpisme pada siang hari ini. Untuk agenda selanjutnya akan ada penyampaian materi yang akan dibacakan oleh pemateri kita. Nah, di sini kita kedatangan 2 pemateri nih, yaitu ada Kak Enza dan Kak Rosyid. Boleh kali ya kita sapa dulu. Buat Kak Enza sama Kak Rosyid bisa on mic. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Gimana Kak Enza kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Kalau Kak Rosyid gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Jadi ya. Anissa, kabarnya gimana nih? Alhamdulillah baik. Wah, jadi nggak sabar nih kita buat dengerin materi hari ini. Jadi langsung aja kali ya buat Kak Rosyid dan Kak Enza, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan waktu kepada saya untuk menjelaskan materi berikut ini. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Oke, nama saya M. Sinar Pamungkas, biasa dipanggil Kak Enza. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan fisika di Universitas Negeri Jakarta. Kepada tim HPD, apakah bisa share screen materi? Oke, sebelum saya memulai penjelasannya, saya ingin tahu nih, gimana sih kabar kalian? Tolong isi di kolom chat ya. Alhamdulillah baik. Kalau begitu, ini kan hari Sabtu ya, di mana hari ini adalah harusnya hari istirahat dan atau juga eskul. Nah, oleh karena itu, kakak mau tahu dong semangat kalian dengan meramaikan kolom chat dengan emot terbaik kalian. Alhamdulillah. Bisa tolong ramaikan kolom chat dengan emot terbaik kalian untuk memberitahu sampai di mana semangat kalian. Mantap. Semuanya pada semangat ya. Oke, langsung saja saya mulai. Sebelumnya udah pada tahu belum nih materi apa yang mau saya bawakan? Seperti yang terlihat di materi, yaitu saya ingin menjelaskan penerapan nilai-nilai Olimpisme. Kepada tim HPD bisa dilanjutkan. Oke. Apa aja sih yang mau kita bahas materi kali ini? Yang pertama yaitu pengertian Olimpisme. Yang kedua adalah sejarah Olimpisme. Dan yang ketiga yaitu nilai-nilai Olimpisme. Yang pertama,
Kakak akan menjelaskan pengertian dari olimpisme kepada tim APD. Silakan lanjut. Ya. Apakah kalian pernah dengar apa itu olimpisme? Kalau ada yang pernah dengar, coba isi kolom chat atau raise hand dan onbik. Di sini kakak ingin kita santai aja ya menjelasin materinya. Oke, langsung. Olimpisme itu berasal dari dua kata, yaitu Olimpik dan isme. Olimpik itu adalah sebuah nama tempat di Athena, yaitu di negara Yunani, di mana tempat tersebut dipergunakan sebagai tempat penyelenggaraan aktivitas festival olahraga bangsa Yunani pada saat itu. Dan isme adalah sebuah paham atau ajaran yang merupakan sistem atau tatanan sosial yang diyakini memiliki nilai bila diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Jadi olimpisme itu merupakan paham atau ajaran yang merupakan sistem atau tatanan sosial berasal dari Olimpia. Bisa dilanjut, Kak? Ya. Pengertian olimpisme yaitu olimpisme itu gabungan dari olahraga, budaya, dan pendidikan. Apa sih, Kak, maksudnya? Oke. Olimpisme itu adalah sebuah filosofi universal yang mengajarkan bagaimana cara kita membangun jiwa karakter pemenang. Jadi olimpisme adalah sebuah filosofi universal yang mengajarkan bagaimana membangun jiwa karakter pemenang seperti yang tercantum dalam Olympic Charter. Sebuah ajaran isme yang bersifat universal, filosofis, dan sangat mendasar tentang tata kehidupan yang mencerminkan dan mengkombinasikan keseimbangan antara jasmani, yaitu seperti kesehatan tubuh, dan rohani, seperti tekad, keinginan, atau kemauan, serta mengharmonikan hubungan antara aktivitas olahraga, kebudayaan, dan pendidikan. Itulah kenapa olimpisme itu gabungan dari olahraga, kebudayaan, dan pendidikan. Sehingga dapat terciptanya keselarasan kehidupan manusia yang didasarkan pada kebahagiaan dan usaha yang mulia. Seperti nilai-nilai pendidikan yang baik dan penghargaan pada prinsip-prinsip etika yang secara umum atau universal. Bisa dilanjut, Kak? Oke. Ada yang tahu dari apakah kalian pernah lihat logo ini? Jika ada yang pernah melihat logo ini, tolong raise hand dan onbik atau bisa isi kolom chat. Ya, benar sekali. Lambang Olimpiade ya. Benar. Yaitu ini adalah logo dari Olimpiade seperti yang kita ketahui beberapa bulan yang lalu, yaitu Olimpiade di Tokyo. Nah, apa sih makna dari logo tersebut? Apakah ada yang ingin raise hand dan memberikan suara? Sumpah sih. Jika ada yang tahu, bisa raise hand dan on mic atau isi kolom chat. Oke. Makna dari logo ini yaitu logo ini dideklarasikan oleh seorang Pierre de Coubertin pada tahun 1894. Dan pada rancangannya yaitu dengan yang paling populer yaitu lambang cincinnya pada tahun 1913. Logo ini diresmikan pertama kali pada tahun 1920 pada saat Olimpiade Belgia. Hingga sekarang logo ini masih digunakan pada Olimpiade. Di logo tersebut terdapat 5 cincin dengan 5 warna yang berbeda. Kelima cincin ini melambangkan 5 benua, yaitu Amerika, Asia, Afrika, Australia, dan Eropa. Seperti yang terdalam pada buku pegangan resmi Olimpiade pada tahun 1951. Yang menyatakan bahwa setiap warna tersebut memiliki warna setiap benua. Jadi lingkaran-lingkaran yang berbeda warna ini adalah arti dari warna dari setiap benua, seperti biru untuk Eropa, kuning untuk Asia, hitam untuk Afrika, hijau untuk Australia, dan merah untuk Amerika. Dan kita juga bisa melihat di sini logonya cincin yang saling terikat. Apa sih maksudnya? Jadi
Logo ini digunakan pada pada kegiatan-kegiatan atau ajang-ajang festival, event yang merupakan ajang kompetisi tingkat internasional antar negara dan antar benua. Yang artinya ajang ini seperti memiliki tujuan tersendiri, yaitu untuk mempererat hubungan antar negara, yang dimana seperti tujuan sebenarnya yaitu untuk menjaga perdamaian dunia. Bisa dilanjut, Kak? Ya, setelah kita mengenal apa itu Olimpisme, sekarang kita kembali ke masa lalu untuk menambah wawasan di masa depan, yaitu kita harus mengenal sejarah dari Olimpisme. Bisa dilanjut, Kak? Bisa, Kak. Oke. Nah, apa maksudnya ini? Apakah ada yang tahu? Bisa dilanjut, Kak? Nggak tahu, Kak. Oke. Kakak ingin tanya, apakah kalian tahu di mana negara Yunani? Bisa Di negaranya masing-masing. kalian tunjuk pada segitiga berwarna apa? Warna biru. Oke, yang tahu bisa ration ya, lalu on mic dan on cam. Ini aja. Atau bisa diisi di kolom chat. Di mana sih negara Yunani itu? Yang pink? Afrika, Kak. Oke. Belum ada yang tepat nih. Tadi. Yang mana nih? Yang warna Eropa pink itu, kan? Bang. Di Eropa. Yang warna biru kan, Kak? Di benua Eropa warna pink. Ya, betul. Di warna ungu ya lebih tepatnya, bukan warna pink itu. Jadi Buta Yunani warna itu mungkin. berada di negara Eropa. Kita lanjut, Kak. Oke, sebelum kakak memulai menjelaskan sejarah Olimpisme, kakak ingin kalian menyimak video tersebut. Olympic torch burns once more with the pomp. Ini adalah video dokumentasi acara Olimpiade yang sudah dilaksanakan. Yeay, keren, Kak. Yeay. Oke, berarti kamu menyimak ya. Berarti bisa mengambil kesimpulan dari video tersebut.
Oke, bagi yang tahu apa maksud dari video tersebut bisa raise hand dan on mic atau isi kolom chat. Oke, bisa dilanjut aja, Kak. Jadi maksud dari video itu adalah video dari dokumentasi Olimpiade yang sudah dilaksanakan, yang dimana dilaksanakan di negara Yunani. Sejarah Olimpisme itu atau paham Olimpisme itu berasal dari sejarah Olimpiade kuno yang berawal dari ditemukannya kembali prasasti atau peninggalan kebudayaan bangsa Yunani pada akhir abad ke-19, di mana ditemukan oleh tentara Jerman. Jadi paham Olimpisme ini mengajarkan nilai-nilai filosofi yang mendalam tentang olahraga yang berkaitan dengan acara ritual keagamaan dan penyembahan para dewa. Olimpisme ini mengharmoniskan kehidupan keluarga dan pendidikan dan kebudayaan. Bisa dilanjut, Kak. Nah, ini adalah foto-foto bukti dari sejarah. Nah, jadi Olimpisme ini berawal dari ditemukannya kembali prasasti. Nah, prasasti yang ditemukan ini menggambarkan sebuah kegiatan, sebuah festival olahraga yang berkaitan dengan ritual keagamaan, yaitu penyembahan para dewa. Ada yang tahu dewa apa? Kalau ada yang tahu dewa apa, bisa dirasakan dan unik. Ya, betul, dewa Zeus. Ada yang tahu dewa Zeus itu dewa apa? Oke, dewa petir. Jadi festival Olimpiade ini pada mulanya adalah bagian dari ritual keagamaan bangsa Yunani dan koloninya pada zaman itu untuk menyembah dan memuja dewa Zeus, yaitu dewa penguasa dari Gunung Olimpi yang ada di daerah Athena. Setelah dilakukan ritual keagamaan tersebut di sebuah kuil di sebuah bukit Kronos di Gunung Olimpia. Selanjutnya dilakukan sebuah festival lomba olahraga yang diikuti oleh ratusan atlet bangsa Yunani pada saat itu, yang dimaksudkan sebagai bukti penghargaan atau rasa syukur kepada dewa Zeus tersendiri. Jadi Olimpisme ini berasal dari Olimpiade yang dilaksanakan pada saat itu, yang dimana dimaksudkan untuk menghargai dan bagaimana cara mengucapkan rasa syukur bagi dewa Zeus. Nah, bisa dilanjut, Kak. Nah, olahraga yang diperlombakan sendiri yaitu pada awalnya adalah berhubungan dengan keterampilan dan peperangan ya. Apakah ada yang tahu ini gambar olahraga apa? Bagi yang tahu bisa on mic. Kayak ragil, Kak. Oke. Gulat ya. Oke. Olahraga yang diperlombakan pada awalnya pada saat itu yaitu berhubungan dengan keterampilan dan peperangan, yaitu seperti lari, gulat, dan ini adalah gambar olahraga gulat. Bisa dilanjut, dan ini adalah gambar dari balap kuda, balap kereta kuda maksudnya. Tidak hanya itu, seperti apa lomba yang ditampilkan seperti pentalon, lompat jauh, lempar lembing, lari, lempar cakram, lempar martil, tinju, gabungan tinju dan gulat, balap kuda, lomba lari dengan membawa senjata. Jadi bisa dilanjut, Kak. Jadi selama perlombaan berlangsung, semua aktivitas perperangan itu dan sikap permusuhan itu dihentikan ya. Jadi uniknya Olimpiade ini adalah di masa-masa peperangan, pada saat Olimpiade dilaksanakan, peperangan dihentikan. Jadi itulah uniknya Olimpiade ini. Dan di mana pemenang dari lomba ini diberikan penghargaan tertinggi berupa mahkota daun zaitun, di mana mahkota yang berasal dari daun zaitun, dan diberikan gelar pahlawan. Dan uniknya lagi, para pemenang sangat dihormati oleh masyarakat Yunani, sehingga sebuah peperangan akan berhenti bila para pemenang sedang melintas di medan pertempuran. Bisa dilanjut, Kak? Nah, ini adalah bukti Olimpiade dilaksanakan dengan perdamaian. Nah, ada yang tahu nggak kenapa para atletnya tidak menggunakan busana? Jika ada yang tahu bisa dirasakan dan on mic. Seperti yang kalian singgung tadi. Ada yang tahu kenapa? Oke.
dan menjelaskan kenapa pada saat itu Olimpiade dilaksanakan dengan tidak menggunakan busana. Perlu diketahui uniknya dari Olimpiade pada saat itu mengutamakan kesucian dan kejujuran dari para atletnya sendiri. Tetapi perlu diketahui juga bahwa para atlet dan penontonnya khusus bagi pria dan tidak ada perempuan. Jadi tidak ada hal-hal yang berbau porno. Oke, bisa dilanjut Kak. Maaf Kak, sebelumnya Kak. Jadi sehingga Olimpisme ini berasal dari Olimpiade dan ini adalah bendera Olimpiade yang digunakan hingga saat ini. Seperti yang kita ketahui yaitu Olimpiade di Tokyo. Ada yang tahu nggak Olimpiade Tokyo tahun berapa? Oke, Olimpiade dilaksanakan beberapa bulan yang lalu ya, di mana kita melihat atlet-atlet dari Indonesia telah memenangkan medali emas seperti bulu tangkis. Bisa dilanjutkan. Nah, materi ini bisa dilanjutkan oleh Kak Rosid. Terima kasih Enda atas kesempatannya. Nah, sekarang kita akan membahas nilai-nilai Olimpisme. Dapat 3 nilai yang paling utama dalam Olimpisme yaitu respect, friendship, dan excellence. Teman-teman ada yang tahu nggak nih arti dari semua ini? Respect apa, friendship apa, excellence apa? Yang tahu boleh dong di resen dan menjawab. Respect nih apa nih? Nah, respect bener nih, menghormati, tidak hamil. Friendship apa nih? Friendship nih. Dan tambah friendship dan excellent apa nih? Nah, persahabatan. Betul banget, Putri. Excellent apa nih? Nah, persaudaraan juga bisa, friendship. Excellent bisa diartikan sebagai kecemerlangan atau keunggulan, benar banget jadi. Nah, contohnya itu dalam respect bisa beragam jenis dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya adalah kita menghargai jika guru sedang menerangkan di dalam Zoom, atau menghargai perbedaan pendapat ketika memilih ketua OSIS, atau berbeda pendapat ketika kerja kelompok atau apapun. Nah, nilai-nilai Olimpisme ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, dalam respect. Nah, friendship juga contohnya kita bersahabat dengan siapapun, tidak membedakan suku, ras, ataupun agama. Dan juga dalam friendship ini juga kita dapat berempati kepada orang lain, misalnya dalam bencana kita memberikan bantuan berupa uang atau menjadi relawan dalam suatu bencana. Excellent juga tak kalah penting nih. Excellent juga contohnya itu bekerja keras untuk mencapai prestasi terbaik. Misalnya kamu punya tujuan nih, seperti yang saya singgung tadi di awal dalam pembukaan. Misalnya tujuan kamu apa nih? Misalnya PTN favorit, misalnya UI. Nah, kamu harus memulai dulu dan memulai langkah untuk mencapai tujuan itu. Kalau nggak mulai, nggak akan ada kecepatan tuh, nggak akan sampai ke tujuan itu. Boleh dilanjut. Nah, ini salah satu tokoh penggagas awal mula Olimpisme, yaitu Father Henry Didon. Father Henry Didon ini saya sangat mengapresiasi dia karena di tengah peperangan yang terjadi yang tadi Kak Enza jelasin, perang terjadi di mana-mana. Sedangkan ini Father Henry Didon ini berargumen atau memberi sebuah gagasan untuk pelaksanaan pelaksanaan Olimpiade. Nah, moto dari Olimpiade itu sendiri sangat visioner dan prestatif, yaitu Sitius, Altius, dan Fortius. Artinya lebih cepat, lebih tinggi, lebih kuat. Nah, kita sering melihat atlet setiap tahunnya ada aja itu
apa namanya world record, misalnya dalam lomba berenang, misalnya dalam 100 meter berenang itu tahun lalu atau 4 tahun lalu dimenangkan dalam waktu 10 detik. Misalnya dalam Olimpiade kemarin Tokyo ada nih world record baru dalam waktu 8 detik. Nah, itu juga terkandung dalam nilai-nilai Olimpisme dan moto-moto dari Olimpisme itu, yaitu lebih cepat, lebih tinggi, dan lebih kuat. Boleh dilanjut? Nah, nilai-nilai fundamental. Fundamental apa sih fundamental? Fundamental itu didefinisikan sebagai dasar gitu, nilai dasar dari Olimpisme, yaitu yang pertama kognitif intelektual development atau pengembangan intelektual. Nah, jadi teman-teman juga nih harus semangat gitu dalam belajar untuk mengembangkan keintelektualan teman-teman. Dan yang kedua afektif atau emotional development atau pengembangan kematangan emosional. Nah, jadi teman-teman diasah untuk mengembangkan emosi teman-teman supaya lebih baik. Dan yang ketiga spiritual atau belief development. Nah, teman-teman nih pengembangan keyakinan diri. Misalnya teman-teman mencapai tujuan PTN itu, nah, teman-teman harus yakin dulu kepada diri sendiri, yakin untuk bisa untuk meraih PTN itu. Yang keempat adalah kinestetik atau adversity atau physical development atau pengembangan ketangguhan diri. Teman-teman dalam Olimpiade kemarin banyak nih atlet-atlet yang tangguh itu juga tuh menerapkan nilai-nilai Olimpiade. Jadi dia mengembangkan ketangguhan diri dia latihan terus-menerus supaya dia memenangkan suatu perlombaan itu. Boleh dilanjut? Nah, di masa pandemi ini tentunya sangat banyak tantangan dan sebuah kesulitan. Nah, di sini akan dipaparkan sebuah nilai Olimpisme untuk berkontribusi untuk mengenai permasalahan-permasalahan itu. Yang pertama, jadikan pandemi ini bukanlah suatu hambatan, tetapi sebuah tantangan. Apa nih maksudnya nih? Jadikan pandemi bukan suatu hambatan, tetapi sebuah tantangan. Nah, kan dulu teman-teman sekolah offline ke sekolah online. Nah, jadi harus bukan menjadikan sebuah hambatan, tapi sebuah tantangan. Teman-teman harus yakin kalau ini bisa dilalui dengan baik. Yang kedua, ingat perjuangan kita sejauh ini. Nah, sudah sejauh mana kita dalam belajar. Perjuangan kita saat ini kita harus selalu ingat-ingat supaya kita tahu tujuan kita akan diraih yang di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah ingat cita-cita yang ingin kita raih untuk masa depan. Yang keempat, ingat orang tua yang sudah membiayai kita untuk sekolah lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah di saat kita sedang bermalas-malasan, ada banyak orang di luar sana yang sedang belajar. Nah, ini benar banget nih, yang nomor 5. Di saat kamu bermalas-malasan, ada banyak orang di luar sana yang sedang belajar. Jadi teman-teman harus juga bersaing, bukan bersaing dalam arti teman-teman banyak nih orang di luar sana, kita harus ini menghalangi dia belajar. Nah, bukan seperti itu ya teman-teman, tapi teman-teman harus berkontribusi atau memotivasi diri sendiri untuk terus belajar. Nah, seperti yang kata Jerome Pauline, pasti semua sudah tahu Jerome Pauline. Nah, dia kalau ujian itu fokus ke dirinya sendiri, bukan ke diri orang lain, supaya untuk meningkatkan nilai-nilai dalam ujiannya tersebut. Ya. Boleh dilanjut?
tips agar semangat nih. Ini ada beberapa tips dan semangat belajar di rumah sama pandemi. Yang pertama, tanamkan motivasi yang kuat. Nah, ini benar banget nih. Kita kan dekat tuh, istilahnya dekat dengan kasur. Nah, kalau tidak ada motivasi yang kuat, kita akan bermalas-malasan terus di kasur. Nah, kuncinya adalah memotivasi diri kalian sendiri. Yang kedua, mengkondisikan tempat belajar yang aman dan nyaman. Ini juga benar banget nih, kalau tempat belajar aman dan nyaman, pasti teman-teman akan semangat belajarnya di rumah. Yang ketiga, membuat jadwal belajar harian. Nah, ini juga benar banget, karena pengalaman saya sendiri dalam belajar harian ketika sekolah dulu, sudah menerapkan prinsip ini. Yang keempat, jangan malu bertanya. Nah, kalau misalnya karena saya alumni Seman 1 Cikarang Barat juga, misalnya Bu Yunina, guru fisika, menerangkan tentang hukum Newton. Nah, kalian tidak tahu nih hukum Newton 3 tentang aksi reaksi. Nah, teman-teman boleh bertanya ke Bu Yunina atau ke guru yang lain untuk supaya pemahaman teman-teman juga semakin meningkat. Yang berikutnya, tetap menjaga kesehatan selama belajar. Nah, kalau teman-teman nggak sehat, ya akan susah juga teman-teman untuk belajar dengan mandiri di rumah. Dan yang terakhir, ini memanfaatkan teknologi sebaik mungkin. Ini ada sebuah quotes dari John F. Kennedy. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak nih John F. Kennedy itu siapa? Ada yang tahu nggak nih? John F. Kennedy itu siapa? Nah, benar banget, presiden. Nah, itu quotes-nya adalah, jangan tanyakan apa yang negara dapat perbuat untuk Anda, tapi tanyakanlah apa yang Anda perbuat untuk negara. Saya mengharapkan teman-teman juga menerapkan nilai-nilai olimpisme dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, sekian dari saya, Muhammad Rasul Zainal, dan dari MZ Sinar Pamungkas atas pemaparan materinya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Baik, terima kasih banyak kepada KMZ dan Kak Rosyid atas pemaparan materinya. Nah, abis ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu, aku bakal ditemenin nih sama satu kakak-kakak dari panitia buat Kak Rahma. Apakah ada di tempat? Halo Kak, ada. Halo Kak Rahma, gimana nih kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Kak Anissa sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kita langsung aja kali ya masuk ke sesi tanya jawab. Boleh banget nih. Kalau misalkan ada dari teman-teman yang mau nanya perihal materinya, bisa raise hand, atau kalau misalkan ada kendala bisa chat aja di kolom komentar. Ayo untuk teman-teman yang mau tanya langsung aja ya raise hand. Atau boleh juga di kolom chat. Ada yang mau nanya nggak nih? Masa nggak ada yang mau nanya? Ayo teman-teman ditanya. Ini misalnya tanya apa nih tentang nilai-nilai olimpisme yang tadi excellent, atau teman-teman boleh juga nih cerita
Nah, ada yang nanya nih, Kak. Apa tuh? Katanya, kenapa hampir semua istilah diambil dari bahasa Yunani? Kenapa ayo? Oke, pertanyaannya kita keep dulu ya. Ada lagi nggak nih yang mau tanya? Jadi teman-teman boleh nih, ada yang nanya lagi nggak? Masa cuma bagus doang nih. Karena Mas, nasi kamu habis. Hah? Wah. Ada lagi nih Kak yang nanya dari Sinta Amelia Utami katanya, Kak tadi kan katanya di awal Olimpiade itu cuma buat laki-laki kan, kenapa? Sejak kapan perempuan boleh mengikuti Olimpiade? Kita keep dulu ya pertanyaannya dari Sinta Amelia Utami. Ayo teman-teman yang lain, boleh juga nih ditanya. Berhubungan sama ini dong. Kak jaringannya nge-lag Kak. Ada lagi nih yang nanya Kak, dari Hamid. Katanya, Kak, dulu saat Olimpiade diadakan pernah ada peperangan atau kerusuhan tidak? Oke, terima kasih Hamid. Kita keep dulu ya. Jadi teman-teman ada yang mau nanya lagi kan? Mumpung kita jarang-jarang loh ketemu lewat Zoom. Apalagi sekarang bahas politisme. Wah, ada lagi nih yang nanya nih dari Sir Isfara Anisesa. Olimpiade di Yunani itu yang ikut dari orang Yunani saja atau dari Yunani juga ikut. Ya, terima kasih pertanyaannya akan kita dulu dan akan kita jawab ketika nanti bareng-bareng.
Ya mungkin akan kita jawab satu persatu. Yang pertama, kenapa nih istilahnya dari bahasa Yunani saja? Karena diketahui sejarahnya. Tadi kita menjelaskan sejarah Olimpiade. Nah, Olimpiade itu terbentuk pertama kali di kota Olimpia di Yunani. Nah, oleh sebab itulah bahasa yang diambil dari bahasa Yunani itu dominan dari bahasa Yunani. Karena memang pertama kali digagas di negara Yunani. Nah, yang pertanyaan kedua, mungkin Kak Enza bisa menjawab. Izin menjawab ya Kak. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari Cinta Amelia Utami ya. Oke. Kak, tadi kan katanya di Olimpiade itu cuma laki-laki ya. Terus sejak kapan perempuan boleh mengikuti Olimpiade? Oke. Alasannya seperti sendiri mungkin kita bisa tahu ya, karena pada zaman itu Olimpiade dilaksanakan dengan mengutamakan kesucian dan kejujuran, yang dimana para atletnya tidak menggunakan busana. Jadi tidak mungkin untuk perempuan untuk mengikuti. Namun seiring berjalannya waktu, banyak kebijakan yang dilakukan, dan untuk perempuan sendiri boleh mengikuti Olimpiade itu tepatnya pada tahun 1900, di mana Olimpiade dilaksanakan di kota Paris, di mana perempuan secara resmi dilibatkan dalam berbagai cabang olahraga seperti tenis, berlayar, dan kroket. Jadi perempuan boleh mengikuti Olimpiade pada tahun 1900-an. Tetapi perlu diketahui, padahal Olimpiade modern pertama di Athena yaitu pada tahun 1896, ada seorang wanita yang mengikuti lomba di mana dia menjadi juara. Namun baru diresmikan perempuan boleh mengikuti itu pada tahun 1900-an. Apakah sudah terjawab? Oke. Gimana teman-teman? Ya, Kak, terima kasih. Alhamdulillah. Sama-sama. Nah, pertanyaan ketiga nih. Kalau tidak salah pertanyaannya, dahulu Olimpiade ada perang atau kerusuhan atau tidak? Nah, saya akan menjawab secara singkat saja ya. Jadi dalam dahulu telah dilakukan ajang Olimpiade. Nah itu telah disepakati dari apa namanya petinggi-petinggi negara dalam Yunani tersebut. Nah, kalau tidak ada perang dari kubu kiri atau kubu kanan sudah mensepakati tidak ada perang. Namun ada nih satu hal yang mengadakan yang batal karena perang, yaitu dalam perang dunia. Nah, dalam perang dunia saja kegiatan Olimpiade ini dibatalkan. Nah, apakah telah menjawab? Intinya sejak dahulu tidak ada peperangan ketika ajang Olimpiade berlangsung kecuali dalam perang dunia. Perang dunia itu sekitar abad ke 1920, sekitar itu. Nah, sebelumnya itu tidak ada peperangan. Benar banget tuh Kak. Jadi Olimpiade sendiri seperti yang kita ketahui tujuannya adalah untuk mencapai perdamaian ya. Jadi pada saat Olimpiade dilaksanakan tidak ada peperangan atau kerusuhan. Mungkin ada beberapa gesekan tapi tidak menjadi peperangan dan kerusuhan. Betul banget Kak Indra. Apakah sudah terjawab kepada Hamid? Oke, sama-sama. Untuk Kak Rosid bisa dijawab untuk pertanyaan Ilham Halim. Pertanyaannya kira-kira pas Olimpiade di Yunani yang ikut dari orang Yunani saja atau dari luar yang ikut? Nah, kira-kira begini ya teman-teman. Nah, karena pada awalnya Olimpiade dilaksanakan di Yunani. Oleh sebab itu yang partisipan yang ikut adalah orang-orang Yunani tersebut. Namun ada beberapa tokoh yang ikut. Nah, yang ini tokoh ini itu direkomendasikan oleh
raja-raja dalam dahulu. Misalnya dulu kan banyak kerajaan tuh, nah itu direkomendasikan dari raja tersebut. Ini misalnya ini direkomendasikan nih ikut. Nah itu bisa saja bukan dari orang Yunani, walaupun diselenggarakan di Yunani. Apakah sudah terjawab? Yang masih ganjel atau pengen nanya, boleh banget ditanya lagi. Nanti bisa dijawab di lain waktu. Oke, Gimana Kak. teman-teman? Udah terjawab apa belum? Oke. Keren-keren ya Kak, ternyata pertanyaan teman-teman semua nih. Terima kasih kepada teman-teman yang udah mau bertanya ya. Selanjutnya ada agenda apa lagi nih Kak? Wah, kira-kira apa lagi tuh, Kak? Kan tadi kita habis materi nih. Habis materi kan biasanya ngebul tuh kan otaknya. Nah, habis ini kita ada ice breaking yang dipandu sama Kak Rahma sendiri. Ya, betul banget. PD boleh di-share screen? Buat teman-teman yang mau jawab, nanti bisa raise hand ya. Kok ini nggak bisa di kolom komentar, soalnya ada hadiahnya. Betul banget. Jadi main cepet-cepetan ya teman-teman. Aturan mainnya gimana sih, Kak? Jadi yang mau jawab boleh raise hand dulu. Habis itu setelah raise hand boleh on mic. Boleh di-share screen Kakak PD? Udah pada siap belum nih teman-teman? Jadi di sini kalian cuma jawab pertanyaan aja ya. Tapi kalau mau jawab, kalian harus raise hand dulu, baru on mic, terus sebut nama sama dari kelas. Baik, Kak. Ntar dulu, jangan raise hand dulu, itu siapa yang udah raise hand? Wah, sepertinya Belum dia ada hebat nih, Kak. pertanyaannya. Udah Belum ada semangat banget dia, Kak. pertanyaannya, Risa. Udah nggak sabar ya. Udah siap belum nih teman-teman? Jangan lupa dijawab ya, karena ada rewardnya. Iya, betul banget. Boleh langsung di next aja, Kak. Nah, pertanyaan yang pertama, siapakah nama tokoh berikut ini? Ayo teman-teman yang tahu boleh jawab nih. Ayo raise hand teman-teman yang tahu. Kasih clue kali ya, Kak? Boleh nih. Mungkin kita kasih clue pertama dulu ya, Kak. Iya, boleh. Coba mana clue? Atlet asal ternyata- Indonesia. Iya, atletnya asal Indonesia nih. Kira-kira siapa nih? Ada yang tahu nggak? Liliana Natsir. Raise hand dulu, raise hand. Raise hand baru on mic. Oh, udah ada yang raise hand nih, Kak. Udah ada resen tuh, Kak. Kevin Sanjaya. Ntar dulu pilih dulu nih, Kak. Pilih dulu nih, Kak. Siapa yang buat jawab? Siapa? Yang pertama Farhan nih. Boleh nih on mic. Sebutin On cam juga siapa. kali ya. On cam juga kali ya, biar kita tahu mukanya gimana. Muka saya kayak Ronaldo, Kak. Ini atlet badminton ya, kayak Gimana tuh, Kak? Gimana ya? Atlet badminton nggak ya? kayak soalnya mukanya kayak Owi, Kak. Siapa sih itu? Anthony siapa sih namanya?
Siapa? Siapa Ya, coba itulah tebak? pokoknya, Kak. Bisa ditebak dulu. Siapa? Ya, Itu orang pokoknya orang. siapa? Ayo. Ini Bisa atlet jawab Kak, nggak nih atlet. Farhan? Siapa ya? Aduh. Hitung kali ya. Hitung kali ya, iya nanti Kak. ya, dihitung kali ya. Lilian Natsir Kak, Lilian Natsir tuh. Oke, kita skip Siapa? dulu ya jawabannya. Mm-mm. Siapa lagi nih Selanjutnya kira-kira? Ada Hijriyati. Boleh nih, on cam atau on mic. Nah, ayo siapa? Taufik Hidayat, Kak. Yakin? Ikut ngomong. Oke. Kita langsung kasih tahu aja nih Kak, siapa? Kak, saya Kak. Ibra Kak. Oh ya. Boleh Kakak HPD langsung dikasih tahu aja jawabannya. Taufik Hidayat itu mah. Oke, jadi benar ya Taufik Hidayat. Jadi tadi yang benar itu yang pertama ada Hijriyati. Nah, Taufik Hidayat adalah seorang yang pantang menyerah. Saat usia 17 tahun, ia telah menjadi pemain badminton terbaik di dunia. Ia juga pernah memenangi Olimpiade Athena 2004 pada cabur badminton tunggal putra. Oke. Langsung aja nih ke pertanyaan yang kedua. Yang ada gambarnya. Setengah. Yang ada badaknya Kak. Apa sih ini orang aneh? Kakak HPD boleh di next. Oke. Nah, kalau ini siapa nih? Kira-kira yang tahu? Boleh raise hand. Ini Naomi nih tadi pertama kali raise hand. Clue Kak, Oke. clue. Mana bangun ya? Perlu clue nggak nih? Perlu Kak, perlu. Boleh kali ya. Kita kasih clue dulu yang pertama nih. Grecia Poli Kak, Grecia Poli. Atlet asalnya. Sama, coba tolong itu. Wah, banyak banget nih Kak Grecia yang Poli raise Kak, hand. Grecia Poli ini mah. Maaf teman-teman. Teman-teman kalau mau jawab raise hand dulu ya, baru kita pilih. Grecia Poli Kak. Kalau namanya belum disebut, mohon jangan dijawab dulu ya teman-teman. Satu. Nah, yang raise hand pertama ada Naomi nih. Boleh Naomi on cam atau on mic? Jangan on cam, Bob. Grecia Poli Kak. Gracia Poli, Kak. Grecia Poli Kak, saya dari tadi Kak. Udah yakin belum? Udah. Yakin. 100% Kak. Oke, langsung aja Kak. Di Ini kayak bener tuan Kak. jawabannya. Nah, iya benar Pik. Tuh kan. Aduh. Bener kan? Wah, udah bener. Yuda Kak, Yuda. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Oh, ini ada fakta Grecia Poli. Bersama rekannya, Apriani Rahayu, Grecia Poli berhasil meraih medali emas pada Olimpiade Tokyo 2020. Nah, ia sangat mencintai dan menekuni profesinya sebagai atlet badminton sejak kecil. Oke, lanjut Kak. Teman-teman kalau mau jawab raise hand dulu ya. Kalau misalkan nggak raise hand langsung jawab, nanti kalian nggak. Iya, betul banget ya. Kalau misalkan nggak raise hand nanti nggak ke data. Kan saya yang udah jawab tapi nggak raise hand. Ntar rewardnya nggak buat kalian. Betul banget. Boleh di next, Kak.
Nah, teman-teman boleh nih diperhatikan dulu logo Olimpiade ini. Sudah diperhatikan belum teman-teman? Sudah, Kak. Oke. Boleh di next, Kak. Next lagi. Oke, pertanyaannya sebutkan warna dari cincin Olimpiade tadi. Oke, udah ada yang langsung raise hand nih. Ada Titi Zelma, Rifkia, ayo di on mic, boleh jawab. Hitam Kak, hitam. Merah, hijau, hitam. Hitam Kak. Terus tadi apa aja jawabannya? Hitam Kak. Siti Zalma, Rizkia bisa di on mic, ulang lagi jawabannya. Merah, hijau, hitam, biru, kuning. Oke. Betul ya. Boleh Kak di spill jawabannya? Nah, betul banget. Lanjut, perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar apa ya? Next, Kak, biar gambarnya kelihatan. Nah, boleh nih teman-teman diperhatikan dulu ya gambarnya. Oke, udah ya. Boleh di next, Kak. Nah, pertanyaannya berapa jumlah atlet dari gambar tadi? Wah, cepet banget nih. Ada yang langsung raise hand. 3. Yang pertama itu ada Umar Zaid Transisi. Boleh nih, on mic. Jawab pertanyaannya. Ayo Mar, gas. Botak kayak botak. Ayo boy, mana lu? Lalu letak. Cacat Lanjut botak. ini ya. Ada Aulia Nurananda. Boleh on mic jawab pertanyaannya. Udah Boleh diulang? 8, Kak. Oke, jawabannya 8. Benar nggak ya kira-kira? Boleh Kak di spill jawabannya? Benar ya. Oke, pertanyaan terakhir nih teman-teman. Perhatikan lagi ya gambar yang ada di sini nih. Perhatikan baik-baik. Karena kan pertanyaannya kita belum tahu nih. Sudah belum teman-teman? Oke. Kayaknya cukup ya. Boleh di next, Kak. Nah, pertanyaannya apa warna ban kapten di lengan pemain? Wah, banyak nih yang raise hand. Ada Nazaha Rusdiana. Boleh nih on mic. Apa jawabannya? Halo. Biru loh. Jadi apa nih jawabannya? Biru, Kak. Yakin? Yakin. Udah yakin ya? Di SS Kak, di SS. Oke. Boleh nih, Kak. Ya, Langsung kasih tahu jawabannya. Wih, benar ya. Selamat.
Oke. Cupu di SS mas saya kalahan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab. Untuk teman-teman yang menang tadi jawabannya benar, nanti akan dikasih kontak CP-nya, terus nanti dikonfirmasi ya. Oke. Aku kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Kak Rahma udah jadi moderator di games. Gimana nih teman-teman, gamesnya seru nggak? Enggak. Kurang banyak. Yo, sok banget. Waduh. Enggak seru ke. Nanti tadi yang menang langsung confirm. Nanti dikasih kontak CP-nya, terus kalian confirm aja ya buat ngambil hadiahnya. Nah, tanpa terasa kita udah sampai di penghujung acara nih. Kan tadi kita buka acaranya pakai doa, sekarang kita tutup acaranya pakai doa juga ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama hadirin semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang udah mau join. Jangan Waalaikumsalam izin dulu ya. Waalaikumsalam. Akan ada dokumentasi, teman-teman. Jadi Oh jangan. iya, kita dokumentasi dulu nih. Yang bisa on cam dulu yuk. Buat On cam semua yuk. dokumentasi. Teman-teman. Keluarin senyum terbaik kalian. Buat dokumentasinya udah siap. Siap Bang Pamungkas. Nah, Kak, yang dokumentasi siapa? Kak Amanda ya? Iya. Bisa mulai? Bisa, Kak. Yuk yang lain on cam semua ya dari slide pertama. Senyum aja ya, guys. Atau enggak gaya-gaya juga nggak apa-apa. 1, 2, 3. Slide kedua. Cekret. 1, 2, 3. Cekrek. Oh, ada 5 slide nih, Kak. Mau semuanya aja atau gimana? Iya, nggak apa-apa semuanya aja, Kak. Slide ketiga ya. 1, 2, 3. Slide 4. 1, 2. Yang terakhir slide kelima. 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillah. Aku tutup lagi ya. Semuanya Bisa, makasih udah Bobo. mau join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak semuanya, teman-teman. Sama-sama. Jangan lupa absen ya. Jangan lupa senyum hari ini. Jangan lupa diisi absennya ya. Jangan lupa presensi. Enggak lu jelek. Udah ya live ya.